Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, kembali bersama saya Bu Nur. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat ya. Sahabat, setiap hari kita selalu makan dan minum. Tahukah kalian dari mana asal-usul nasi ini hingga bisa kita makan setiap hari? Ya, benar. Padi ditanam oleh petani. Setelah dipanen, diolah dan dikemas di tempat penggilingan padi. Kemudian dijual kepada pedagang beras. Dan pedagang beras menjual kepada pembeli atau konsumen. Oleh pembeli, kemudian dimasak menjadi nasi. Nah, sahabat pintar, kalau kita simak, ternyata ada beberapa jenis pekerjaan yang terlibat di dalam proses penanaman padi hingga menjadi nasi, yaitu ada petani, ada sopir, ada pengangkut padi atau beras, ada tukang seleb atau tukang penggiling padi, ada tukang kemas beras, dan ada juga pedagang. Semua kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup disebut kegiatan ekonomi. Sahabat pintar, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Untuk memahaminya, yuk simak video berikut ini. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3. 1. Kegiatan produksi. 2. Kegiatan distribusi. 3. Kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan produksi dinamakan produsen. Contoh kegiatan produksi: petani menghasilkan padi dan sayur, nelayan menghasilkan ikan, industri tekstil menghasilkan pakaian, industri mebel menghasilkan meja, kursi, dan almari. Industri farmasi menghasilkan obat. Guru menghasilkan jasa di bidang pendidikan, sedangkan dokter menghasilkan jasa di bidang kesehatan. Kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dengan memanfaatkan alat transportasi, baik tradisional maupun modern. Tidak semua barang bisa didapat konsumen secara langsung dari produsen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi dinamakan distributor. Distribusi barang dari produsen ke tangan konsumen dilakukan dengan 2 cara, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung merupakan penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Contohnya, penjual mie bakso menjual langsung mie baksonya kepada konsumen dengan cara berkeliling kampung. Distribusi tidak langsung merupakan penyaluran barang atau hasil produksi dari produsen kepada penyalur, lalu diteruskan kepada konsumen. Penyalur disebut juga distributor. Pihak yang bisa menjadi distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Berikut ini merupakan contoh distribusi yang dilakukan secara langsung dari produsen
kepada masyarakat atau konsumen tanpa melalui perantara, yaitu warung makan dan penjual bakso. Berikut ini merupakan contoh distribusi yang dilakukan secara tidak langsung, menyalurkan hasil produksi kepada konsumen melalui perantara, yaitu agen, pedagang besar, dan pengecer. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau menggunakan hasil produksi. Kegiatan konsumsi ini bisa dilakukan secara cepat maupun lambat, atau sesuai dengan kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Misalnya, orang makan nasi, orang memakai baju. Seseorang yang sedang menerima pelayanan kesehatan oleh dokter, dan murid-murid yang sedang menerima pelayanan pendidikan oleh guru. Nah, sahabat pintar, di manakah daerah tempat tinggalmu? Apakah di daerah pegunungan, daerah pantai? Bagaimana hasil bumi di daerah tersebut? Tentunya sahabat pintar tahu bahwa hasil bumi di daerah pantai lebih besar di bidang perikanan, sedangkan di daerah pegunungan akan lebih besar di bidang pertanian atau perkebunan. Lalu, tahukah sahabat akan dibawa kemana hasil perikanan dan perkebunan tersebut? Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Nelayan memperoleh hasil tangkapan berupa ikan dari laut. Hasil tangkapan tersebut dibawa ke tempat pelelangan ikan atau pasar, kemudian dijual kepada pedagang besar dan pengecer. Lalu, pedagang ikan menjualnya lagi kepada pembeli atau konsumen. Oleh pembeli, kemudian dimasak menjadi menu sajian ikan yang lezat. Nah, sekarang sahabat pintar sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi itu? Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan dapat mengetahui kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Demikianlah video kali ini, semoga video ini memberikan manfaat untuk sahabat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.